Ya, hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi 4 titik lokasi yang terdampak banjir. Salah satunya ini adalah di dapur umum kantor camat Cengkareng, tempat kami berdiri saat ini. Saya akan mencoba untuk mewawancarai Pak Anies untuk mengetahui bagaimana sebetulnya penanganan dari warga yang terdampak banjir, kemudian penyebabnya seperti apa, dan juga penanggulangan banjir ini seperti apa. Saya akan mencoba untuk berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Oke, Pak Anies, kita fakta TV One, Pak. Kita sambil jalan sambil ngobrol, boleh Pak? Sana dulu aja ya. Oh ya, ini lagi mau meninjau dapur umum di Kecamatan Cengkareng ya Pak ya? Iya. Ini sejauh ini untuk penanganan warga terdampak ini seperti apa sih Pak Anies? Menyiapkan jadi begini, warga-warga yang kawasannya terkena itu di tempat yang dekat, di kantor kelurahan, di kantor camat, di sekolah atau fasilitas umum lainnya itu disiapkan tempat pengungsian. Oke. Lalu di sana disiapkan kebutuhan dasarnya, dari mulai fasilitas pemeriksaan kesehatan, kemudian minum, makan, alas tidur, dan itu semua sifatnya temporer. Oke. Karena ini berbeda dengan kejadian misalnya kebakaran atau gempa bumi, rumahnya tidak bisa digunakan. Oke. Kalau ini hanya karena ada air, jadi begitu airnya surut, warganya kembali. Oke. Jadi tempat ini memang sifatnya sementara, Temporer ya? temporer, Oke. dan banyak lokasi di Jakarta yang rumahnya sudah surut, karena itu warganya sudah kembali. Oke. Dari beberapa titik lokasi banjir ini Pak, dipastikan hari ini semuanya sudah surut atau masih ada beberapa yang tergenang air? Masih ada, jadi masih ada pompa kita kerja terus, tapi sebagian masih belum surut. Perlu saya sampaikan bahwa ketika hujan deras kemarin turun, itu dari 100% wilayah Jakarta yang terimbas itu ada 15%. 85% alhamdulillah kita berhasil mengendalikan. Oke. 15% wilayah. Penduduknya sekitar 19.000 yang terkena. Jadi dari 10 juta penduduk ada 19.000. Lalu dari 15% wilayah ini yang airnya di atas 1,5 meter itu ada sekitar 22 RW atau 0,7% dari wilayah Jakarta. Nah, di situ yang kondisinya itu perlu recovery lebih panjang. Di mayoritas tempat lain itu sudah turun dan bantuan pun datang terus. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, tidak ada hujan ekstra lagi, tidak ada kiriman air lagi, insya Allah bisa segera surut. Oke, Pak, lah bicara tadi kan ada apa hujan yang... Sambil lihat dulu yuk. Ya, boleh Pak. Pak Anies, izin Pak, ngobrol-ngobrol lagi kita Pak. Pak Anies ngomong soal pengungsian nih Pak. Bahkan kalau banjir di Jabodetabek itu kan informasinya ada sekitar 31.000 yang mengungsi ya kan Pak ya. 30 orang tuh meninggal dunia, begitu kan ya datanya Pak ya. Ini sebetulnya kalau ngomong soal mitigasi Kan itu di Jabodetabek ya. Kalau di Jakarta ada 19.000 yang wilayahnya Jakarta. Kemudian di Jakarta yang tercatat meninggal itu memang banyak, tapi meninggal karena ada kaitannya banjir 6. Oke. Jadi kemudian itu. Nah, ketika kita lihat kasus kemarin, memang volume hujan yang turun di kawasan barat Pulau Jawa, di semua Pulau Jawa itu cukup luar biasa. Jadi saya beri ilustrasi saja, di Jakarta ini wilayah yang terkena hujan itu seluruhnya. Tapi alhamdulillah kita bisa mengendalikan sehingga 85% wilayah Jakarta itu aman. Ada 15% kawasan. Nah, dan di kawasan 15% itu ada yang cukup unik. Misalnya seperti contoh di Halim. Komplek Halim Perdana Kusuma, kawasan Halim itu ruang terbuka hijau. Di situ tempatnya bersih, rapi, dan itu pun banjir. Kalau misalnya kita melihat di perkotaan, kampung padat, kita bisa dengan cepat memberikan kesimpulan pasti ada yang salah ini, ada yang salah itu. Tapi ini terjadi di tempat yang bisa dibilang pengelolaannya, artinya kita berhadapan dengan
situasi yang cukup extraordinary. Oke, baik Pak, itu kan untuk beberapa lokasi, tapi kan kemarin kan juga kita dihadapkan beberapa lokasi seperti pemukiman ya kan yang terendam banjir, tadi Anda juga mengatakan demikian. Nah ini sebelumnya untuk upaya Nah, mitigasi itu yang saya seperti katakan, apa Pak? bahwa kan hujan tuh nggak milih wilayah ya. Hujan tuh ya terjadi semuanya. Kalau misalnya nih kawasan Halim dan tetangganya, kalau yang pemukiman terus rakyatnya disalahkan karena ada sebab A, B, C, D. Iya. Padahal nih hujannya datang di semua tempat. Oke, berarti ini bisa dikatakan Semuanya. penyebabnya karena faktor intensitas hujan begitu Pak? Persis, intensitas hujan lumayan bisa tinggi. Jadi kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Ini fakta. Oke. Ini fakta. Faktanya adalah kita berhadapan dengan curah hujan yang banjir terbesar di Jakarta saja itu angkanya separuhnya dari yang kemarin. Ya. Jadi gini, kita di DKI bertanggung jawab. Apa yang kita harus kerjakan, alhamdulillah sudah kita kerjakan. Misalnya, memastikan bahwa seluruh pompa siap. Kita ada 478 pompa, di semuanya siap. Ada lebih dari 100 pompa mobile, semuanya siap. Kemudian pintu-pintu air, semuanya siap. Kemudian kita berbicara tentang saluran air, pembersihan semua dilakukan. Jadi, ikhtiar untuk mengantisipasi yang di dalam kendali manusia, kita siapkan. Oke. Tapi ada juga yang beranggapan kalau misalnya ini akibatnya karena nggak dilakukan normalisasi sungai. Kata informasinya seperti itu. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ada sekitar 19.000 warga Jakarta yang hari ini sedang dalam pengungsian. Karena itu saya sampaikan pada semua, nanti kita berdiskusi tentang sebab ketika warga ini sudah selesai. Gitu. Okay. Bayangkan, 10 juta warga Jakarta tidak merasakan apa-apa. Ini 19.000 merasakan. Berempatilah, bahkan saya mengajak pada semua. Di dalam percakapan di sosial media, dalam percakapan itu, berempati pada mereka yang hari ini tidak bisa tinggal di rumahnya. Dan saya sampaikan pada semua, nanti kita berdiskusi mengenai sebab, mengenai solusi, sesudah kita bisa menuntaskan penanganan kemanusiaan ini. Baik Pak Anies, saya mengerti memang Pemprov DKI memang tengah fokus untuk penanganan warga terdampak. Tapi kan kalau kita melihat rilis dari BMKG mengatakan kalau misalnya curah hujan ini masih terjadi untuk interval waktu Januari hingga Maret. Nah, artinya kan masih ada sisa beberapa bulan lagi ini untuk upaya penanggulangan, upaya pencegahan. Nah, seperti apa yang dilakukan Pemprov? Itu yang kita kerjakan. Jadi memastikan semua alat berfungsi, saluran air berfungsi. Kita tidak bisa mengendalikan volume air hujan, tapi kita bisa mengendalikan dampak dari air hujan itu. Dan kalau kita berbicara bagaimana pengendalian dampaknya, Pak? Jakarta kemarin, bayangkan hujannya itu di seluruh wilayah ekstrim. Tapi kita coba lihat, 85% wilayah alhamdulillah aman. Kita syukuri itu. Sempurna? Tidak. Ada 15% yang bermasalah. Dan dari 15% itu yang mengalami ekstrim itu 22 RW, kira-kira 0,7%. Tapi kan di situ yang gambarnya paling dramatis ya. Di situ yang gambarnya paling bisa difoto dan diputar sebagai percakapan. Tapi kita syukuri bahwa 85% wilayah yang terkena hujan yang sama bisa terkendali. Jika kita tidak mengerjakan itu semua, mungkin dampaknya jauh lebih luas. Bayangkan, hujannya sama, hujan kan nggak milih-milih wilayah ya. Tapi yang terkena itu 15% kawasan. Jadi kita ini langkah yang kita kerjakan, alhamdulillah membuat kita terhindar dari bahaya yang lebih besar. Karena kalau lihat volume hujannya ekstrim. Tapi coba Anda lihat, kawasan-kawasan penting, wilayah-wilayah utama yang menjadi kegiatan perekonomian, apakah terkubur dengan hujan? Alhamdulillah tidak. Kita harapkan ini nanti 100% wilayah di Jabodetabek, DKI Jakarta ini aman semuanya Pak ya. Terima kasih Pak Anies. Sebentar, 100%. Ini ikhtiar manusia. Oke. Jadi ikhtiar manusia adalah menyiapkan semuanya. Adapun apa yang terjadi, insya Allah takdirnya sesuai dengan harapan kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Anies atas waktunya untuk Fakta TV Pak. Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah fokus untuk penanganan warga terdampak. Setelah nantinya penanganan warga terdampak ini selesai dilakukan, akan fokus untuk mencari penyebab pasti dan juga bagaimana kemudian pencegahan agar kejadian serupa yang kemudian menimbulkan sekitar 30 orang meninggal dunia, 31.000 mengungsi ini tidak terjadi kembali.